بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam istima' dalam majlisul ilm. Di dalamnya kita bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengan mempelajari al-Islam dengan ilmu yang sahih, maka seorang muslim akan terangkat dari lembah kejahilan yang menyebabkan seorang itu terhina disebabkan karena kejahilan yang ada pada dirinya. Seorang akan menjadi rendah kedudukannya disebabkan karena kejahilan. Sebaliknya, dengan ilmu seorang akan terangkat dengan mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Umar bin Al-Khattab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kaum dengan Al-Qur'an, dengan Alkitab, yaitu apabila mereka mengamalkannya. Hadis ini kalau bukan dalam Sahih Muslim, maka dia dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari
rahimahullahu taala, maka seorang muslim semakin dia mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka semakin bertambah ilmunya, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Jelas tidak sama. Seorang yang memiliki ilmu dengan ilmu syar'i akan selalu mengontrol dirinya. Dia tidak mengamalkan suatu amalan kecuali dengan ilmu. Ada yang membimbingnya, ada yang mengarahkan. Berbeda dengan seorang yang jahil, orang yang tidak mengenal ilmu syar'i, maka dia akan mengikuti kemana arah gelombang, bagaikan buih yang diarahkan oleh gelombang. Kemana saja gelombang itu menginginkan, maka dia ke sana tanpa hujjah, mengikuti kebanyakan manusia, mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Maka sungguh suatu kenikmatan bagi seorang muslim yang diberikan cahaya ilmu dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Suatu pemandangan yang sempat kita menyaksikan pada saat melakukan perjalanan ke Saudiyah, Al-Masjidul Haram dan Al-Masjidul Nabawi pada beberapa hari yang lalu, di mana kita melihat banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang melakukan umrah pada hari-hari ini dari berbagai negara. Dan subhanallah, dan dari situ pula lah suatu manfaat yang paling besar, faedah yang paling agung yang kita dapatkan adalah di saat kita memiliki ilmu yang dengannya kita mampu mengamalkan mana yang hak, mana yang batil. Kita mampu membedakan mana yang sunnah dan mana perbuatan-perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Kita bisa membedakan dengan ilmu. Adapun seorang yang memiliki ilmu dalam mengamalkan ibadah umrah, maka terlihat dia berusaha untuk membenarkan amalannya sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang jahil, dan sungguh sangat banyak mereka yang melakukan ibadah tanpa didasari dengan ilmu, mengikuti arus kebanyakan dari amalan-amalan kaum muslimin yang lainnya, yang tidak mendasari ilmu amalan mereka dengan ilmu, sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam ibadah tersebut. Ini contoh kecil saja, yang apabila seorang tidak diarahkan dengan ilmu, maka dia akan mengikuti apa yang diamalkan oleh kebanyakan manusia. Ya, dalam kondisi demikian banyaknya kaum muslimin yang mengamalkan, kalau seorang tidak punya ilmu dan tidak terbimbing dengan ilmu, maka dia akan terus terarah. Apa yang diamalkan oleh orang-orang dari sekitarnya, akhirnya dia akan mengikuti dalam keadaan dia tidak mengetahui apakah itu benar ataukah yang demikian ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh saja, yang sangat banyak sekali terjadi pelanggaran baik di Masjidul Haram maupun di Al-Masjidul Nabawi. Ya, berjalan di hadapan orang yang sholat, ya, dalam situasi ramai, ya, dalam keadaan memang betul banyak yang melakukan pelanggaran, akan tapi
Orang yang tidak punya ilmu, dia akan mengikuti arus kebanyakan orang. Dia akan berjalan begitu saja tanpa memperhatikan apakah dia berjalan di hadapan orang yang sholat atau tidak. Demikian pula dalam hal melakukan tawaf, banyak sekali terjadi pelanggaran. Ya. Dari at-tanassuh bil Ka'bah, ya, mengambil barakah dari setiap dinding-dinding Ka'bah, ya, dan mengusap-ngusapnya. Padahal tidak dianjurkan yang demikian, dan tidak dianjurkan untuk menyentuh bagian dari Ka'bah tersebut kecuali rukun Yamani dengan Al-Hajarul Aswad. Selain itu tidak ada anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menghitung-hitung sangat banyak sekali, sehingga dari situ sangat penting bagi seorang Muslim, dan hendaklah mereka sadar bahwa sesungguhnya dengan ilmu lah yang akan membedakan mereka antara orang-orang yang mengamalkan sunnah dengan orang-orang yang tidak benar dalam mengamalkan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang al-adzan. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang ketiga. Berkata Al-Hafidh Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bab syurutis shalah. Bab syarat-syarat salat. Di dalam bab ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala akan menyebutkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang syarat-syarat dari sahnya salat seorang muslim. Yang dimaksud dengan asyurut di dalam bahasa Arab, dan ini kalimat yang sudah sering kita dengarkan dalam bahasa Indonesia, ya, karena sudah diindonesiakan, syarat. Itu asalnya berasal dari bahasa Arab. Asyurutu jamak dari asyartu. Asyartu, bukan asyaratu. Sebab ada syartun dengan ra yang disukun, ada syaratun dengan ra yang di fathah. Terkadang sebagian tidak membedakan antara kedua lafaz ini. Adapun syartun jamaknya adalah syurut. Jamaknya adalah syurut. Berbeda dengan syaratun dengan ra yang di fathah, jamaknya adalah asyrat. Asyrat. Nah, maka ini berbeda. Ada sebagian menyangka bahwa asyurut itu jamak dari asyarat. Nah, padahal tidak demikian, jamak dari asyartu. Adapun asyaratu dengan ra yang di fathah, maknanya di dalam bahasa Arab adalah al-alamah, tanda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum as-sa'atu baghtah faqad jaa'a asyratuha." Mereka tidaklah menunggu, melainkan jika datang kepada mereka secara tiba-tiba hari kiamat, maka sungguh telah datang asyratuha. Asyarat jamak dari syarat, yang artinya tanda-tandanya. Sungguh telah datang tanda-tanda hari kiamat itu. Jadi asyratus sa'ah itu artinya tanda-tanda hari kiamat. Ada beberapa kitab
yang dikarang yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Berbeda dengan asyartu. Kalau asyartu secara bahasa Arab bukan alama, bukan tanda. Ya, ada sebagian menyangka bahwa asyartu artinya alama, padahal tidak demikian. Asyartu maknanya adalah al-ilzam bil uqudat. Ya, mengharuskan atau mewajibkan adanya akad. Ya, atau kewajiban yang ditetapkan pada akad. Itu adalah asyartu dalam bahasa Arab. Jamaknya adalah syurut. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah atau pengertian secara terminologi, yang dimaksud asyartu adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi. Yang dimaksud syarat dalam istilah para fuqaha, mungkin kita sering mendengarkan itu dalam pembahasan-pembahasan fikih. Yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang apabila sesuatu itu tidak ada, maka tidak ada perbuatan itu. Apa-apa yang mengharuskan tidak adanya satu perbuatan dengan tidak adanya sesuatu itu. Jadi kalau tidak ada syarat ini, maka tidak ada perbuatan tersebut. Ya. Namun bukan berarti kalau syarat ini ada, perbuatan itu harus ada. Nah, ini secara istilah. Mungkin masih sulit bagi kita untuk mencerna, kecuali apabila kita mendatangkan contoh. Contohnya, kita mengatakan bahwa bersuci atau berwudu adalah syarat sahnya salat. Dalam artian kalau tidak ada wudu, maka tidak ada salat. Nah, jadi wudu ini adalah syarat untuk disahkannya salat seseorang. Kita kembalikan kepada definisi. Yang dimaksud syarat adalah apa-apa yang mengharuskan tidak adanya syarat, maka tidak ada perbuatan. Ya. Berarti apa-apa yang mengharuskan tidak adanya wudu, maka tidak ada apa? Salat. Kalau tidak ada wudu, berarti dia berhadas, maka tidak ada salat. Tapi apakah kalau seseorang itu berwudu, haruskah dia sholat? Kalau seorang itu berwudu, apakah harus dia sholat? Tidak mesti. Dia boleh berwudu, setelah itu dia tidur, silahkan. Ya. Nah, tidak mesti ketika ada syarat itu harus dia mengerjakan sesuatu yang menjadi syarat. Nah, itulah yang dimaksud dengan asyarutu. Dalam istilah, kalau tidak ada syarat maka tidak ada perbuatan. Tapi tidak mesti ketika syarat itu ada, perbuatan itu harus ada. Wudu itu adalah syarat bagi sholat, di mana seseorang tidak diperbolehkan sholat kecuali apabila dia harus berwudu, mengangkat hadas. Kalau dia tidak mengangkat hadasnya, maka tidak ada sholatnya. Namun bukan berarti ketika dia punya wudu harus sholat. Ya, dia boleh sholat, boleh juga tidak. Terkecuali kalau ada waktu yang mengharuskan dia wajib untuk mengerjakan sholat, barulah kemudian dia mengerjakan sholat. Nah, inilah yang dinamakan asyarutu. Contoh yang lain, ya. Kita mengatakan bahwa perwalian dalam pernikahan adalah salah satu syarat misalnya. Ya. Salah satu syarat. Dalam artian, kalau tidak ada wali, maka tidak ada pernikahan. Ini tidak sah pernikahan itu, walaupun dikerjakan. Nah,
Dan bukan berarti ketika wali itu ada harus ada pernikahan. Nah, seorang wanita dia punya wali, tidak mesti wanita itu harus menikah. Boleh menikah, boleh juga tidak. Nah, jelas ya. Ini yang dimaksud asy-syartu. Dan itu mencakup banyak sekali dalam pembahasan fikih. Kita sering mendapatkan istilah syarat, baik dalam permasalahan taharah, dalam permasalahan salat, ya, dalam permasalahan puasa dan seterusnya dari perkara-perkara ibadah. Hanya saja para ulama membedakan antara istilah syarat dengan istilah rukun. Ya, kalau walaupun sama dalam hal pengertiannya, ya, dalam artian apabila tidak ada sesuatu itu maka tidak ada perbuatan. Tidak ada sesuatu itu maka tidak ada perbuatan. Nah, syarat dan rukun dalam hal ini sama kedudukannya, sama manfaatnya dalam satu amalan. Hanya perbedaannya, kalau syarat berada di luar amalan, sedangkan rukun berada di dalam amalan itu sendiri. Ya, seperti contoh yang kita sebutkan tadi, wudu. Ya, wudu adalah syarat sahnya sholat. Apakah wudu di dalam sholat atau di luar sholat? Tentu jawabannya adalah di luar sholat. Nah, ya, maka berarti dinamakan apa? Syarat. Kenapa? Karena dia berada di luar dari amalan tersebut. Adapun kalau sesuatu itu yang menjadi keharusan dari suatu amalan berada di dalam amalan itu sendiri, maka itu dinamakan rukun. Contohnya membaca surah Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah dalam salat. Rasulullah SAW menyatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah dibaca di mana? Di luar salat atau di dalam salat? Di dalam salat. Nah, kalau di dalam salat berarti itu dinamakan rukun, ya. Jadi ini perbedaan antara syarat dengan rukun. Nah, ini sering kita dapatkan dalam pembahasan fikih. Kemudian syarat, ya, dibagi oleh para ulama menjadi dua bahagian. Ada yang disebut dengan syartun syar'i, syarat secara syar'i, syarat syar'i. Yang dimaksud syarat syar'i ini adalah syarat yang telah ditetapkan di dalam syariat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, ataukah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan itu sebagai syarat. Nah, maka syarat ini dinamakan syartun syar'i. Syarat yang telah ditetapkan sebagai syarat dari sisi syariat itu sendiri. Seperti contoh tadi, berwudu. Siapa yang menetapkan wudu itu syarat sahnya salat? Syariat, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula perwalian dalam pernikahan. Siapa yang menetapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Nah, dan yang lainnya, ya, yang telah ditetapkan di dalam asy-syariah, maka itu dinamakan syartun syar'i. Syarat secara syar'i. Ada syarat yang kedua yang disebut syartun ja'li. Yang dimaksud syartun ja'li, syarat yang asal hukumnya tidak terdapat di dalam syariat namun ditetapkan oleh manusia, ya, dalam satu akad tertentu. Dalam satu akad tertentu. Nah, yang telah ditetapkan oleh manusia secara kebersamaan mereka. Sebagai contoh, misal ada seorang ingin menjual rumahnya.
Maka dia mengatakan, saya ingin menjual rumah saya kepada kamu sebesar 500 juta rupiah. Tapi dengan syarat, saya menempati rumah ini selama setahun. Setelah terjadinya akad, saya menempati rumah ini selama setahun terlebih dahulu. Apabila ini ditetapkan oleh pihak pembeli, maka itu menjadi syarat yang telah ditetapkan, harus dipenuhi. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin mereka berpegang kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan di antara mereka. Nah, kalau ada seorang wanita yang tidak dilamar oleh seorang laki-laki, lalu kemudian wanita ini menetapkan dalam akad, saya mau dinikahi oleh si fulan, tapi dengan syarat saya tidak boleh dikeluarkan dari negeri saya ini, dan saya tidak boleh dipindah dari kampung saya ini. Maka itu menjadi syarat kalau ditetapkan diterima oleh laki-laki tersebut. Kalau tidak, maka sudah tidak terjadi. Nah, al-muslimun ala syurutihim. Maka ini syarat yang ditetapkan ya di dalam akad yang diletakkan oleh manusia. Maka selama syarat tersebut tidak membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka syarat itu sah. Ya, selama tidak membatalkan sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla atau ketetapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka syarat itu harus dipenuhi. Nah, beda halnya kalau ternyata syarat itu membatalkan ya apa yang telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh dalam hal membebaskan budak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, innamal wala'u liman a'taqah. Sesungguhnya ya, al-wala atau maula dalam hal perbudakan itu dimiliki oleh orang yang membebaskan budak itu. Maula itu dimiliki oleh orang yang membebaskan budak tersebut. Kalau misalnya ya, ada seseorang dia masih berstatus sebagai budak. Lalu kemudian anak ingin membebaskan si fulan dari perbudakan. Ketika anak yang membebaskan ya si fulan tersebut dengan membayar, tentunya membeli dia, setelah itu saya bebaskan, maka orang ini yang telah merdeka yang tadinya budak, dia dikatakan si fulan maula askari misalnya. Ya. Si fulan ini adalah maulanya saya. Jadi walaknya itu disandarkan kepada saya, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh saya yang membebaskan, ya. Lalu kemudian ada orang lain disandarkan kepada orang itu, ya. Maulanya Muhammad misalnya. Padahal ada yang membebaskan. Ini batil, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan innamal wala'u liman a'taqa. Sesungguhnya al-wala itu, maula itu disandarkan kepada orang yang membebaskan. Siapa yang membebaskan, maka dia menjadi maula bagi budak tersebut. Jadi termasuk di antara manfaat maula itu, kalau budak itu meninggal dalam keadaan dia tidak punya anak, tidak punya keluarga, tidak punya ahli waris dari nasab keturunannya, ya, maka maula ini termasuk di antara orang yang berhak untuk mengambil hartanya dan termasuk di antara orang mendapatkan warisan. Ya. Itu salah satu faedah dari maula. Nah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seorang wanita barirah, dia masih dalam keadaan berstatus sebagai budak. Nah, namun dia ingin membebaskan dirinya. Dia telah bersepakat, ya, beliau sebagai budak mukatibah punya kesepakatan dengan tuannya, kalau dia mampu membayar sekian, maka dia dibebaskan dari perbudakan. Maka datanglah Barirah kepada Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengabarkan keinginan dia untuk membebaskan dirinya. Maka Aisyah mengatakan pada Barirah, beritahu kepada tuanmu,
ya, bahwa saya yang akan membebaskan kamu. Maka pulanglah Barirah kepada tuannya dan menyampaikan apa yang diucapkan oleh Aisyah. Lalu tuannya mengatakan, boleh Aisyah yang membebaskan kamu, tapi dengan syarat, kata tuannya ini, maulanya harus disandarkan kepada kami. Walaknya harus disandarkan kepada tuannya, padahal yang akan membebaskan adalah Aisyah. Nah, maka Barirah pun mengatakan ini kepada Aisyah, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Rasulullah alaihi wasallam marah mendengarkan itu. Sampai beliau mengatakan, kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maksudnya setiap syarat yang bertentangan dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah, maka syarat itu batil walaupun 100 syarat. Maka dibatalkan oleh Rasulullah SAW ya, sebuah syarat yang membatalkan apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita masuk ke pembahasan hadis yang pertama di dalam bab ini. Berkata al-muallif rahimahullah taala an Ali bin Talq radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Talq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza fasa ahadukum, apabila fasa, yang dimaksud fasa adalah mengeluarkan angin tanpa bunyi, ya, dari tempat khusus, bukan mengeluarkan angin dari mulut. Nah, ya, kalau dari mulut namanya taza'ub, menguap. Nah, tapi dari bawah, nah, itu namanya fasa, tanpa suara. Tapi kalau dengan suara namanya durab, ya, namanya durab. Nah, mungkin kedua-duanya dalam bahasa Indonesia sama, ya, kentut, ya. Nah, buang angin. Nah, yang tahu bahasa Makassar itu agak dekat sedikit, ya. Nah, kalau fasa itu bahasa Makassarnya apa, ikhwan? Nah, orang Makassar bilang apusu, ya, dekat dari bahasa Arab, dari fasa. Nah, durat, kalau bahasa Makassarnya itu apa itu, ya kawan? Tarattu, ya, dari durat, dekatlah, ya, didekat-dekatkan aja lah. Nah, idza fasa ahadukum, apabila fasa, mengeluarkan angin, ahadukum, salah seorang kalian, fi salati, di dalam salatnya, falyansarif, maka hendaklah dia berbalik, maksudnya hendaklah dia membatalkan salatnya, dia tinggalkan. Wal yatawadda, dan hendaklah dia segera berwudu. Wal yu'idis salata, dan hendaklah dia mengulangi salatnya. Ini mengulangi salatnya dari pertama, tidak menyambung. Rawahul khamsatu, hadis ini diriwayatkan oleh 5 perawi, yaitu Imam Ahmad dan 4 pengarang kitab Sunan, At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.
Perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, seakan-akan Ibnu Hibban tidak meriwayatkan hadis ini. Padahal tidak demikian. Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis ini. Ya, di dalam sahihnya. Walhasil bahwa hadis Ali bin Talaq radhiyallahu taala anhu ini diriwayatkan sebagaimana disebutkan Imam Ahmad dan yang lainnya dari pengarang kitab Sunan, Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni juga meriwayatkan, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Di mana kalau kita melihat dari sisi kedudukan riwayat hadis ini dari sisi sanadnya, maka hadis ini datang dari berbagai jalan. Hadis ini datang dari berbagai jalur, yang seluruh jalur riwayat tersebut bertemu pada seorang perawi yang bernama Muslim bin Sallam Al-Hanafi. Nah, Muslim bin Sallam Al-Hanafi inilah yang meriwayatkan hadis ini dari Ali bin Talaq Al-Hanafi Al-Yamami radhiyallahu taala anhu. Ya, semua riwayat itu ada beberapa lafaz yang berbeda-beda. Di dalam sebagian lafaz tidak ada tambahan wal yu'idis shalah, dan hendaklah dia mengulangi salatnya. Nah, dan dalam riwayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hukum. Hanya di sini Al-Hafidz hanya menyebutkan salah satunya saja. Padahal ada kelengkapan dari hadis ini, di mana Rasulullah SAW mengatakan wala ta'tun nisaa fi adbarihinna. Dalam riwayat yang lain fi ajazihinna. Janganlah kalian mendatangi istri-istri kalian melalui dubur-dubur mereka. Nah, itu disebutkan dalam riwayat ini satu dengan hadis ini. Hadis ini sebagaimana yang kita sebutkan berasal dari jalan Muslim bin Sallam Al-Hanafi. Sedangkan Muslim bin Sallam Al-Hanafi ini seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya, majhul al-hal, tidak diketahui keadaannya. Maka inilah yang menyebabkan lemahnya riwayat ini. Ya. Maka hadis ini dhaif, didhaifkan oleh para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya. Akan tetapi tidak mengapa kita akan membahas kandungan dari hadis ini, sebab kandungan dari hadis ini adalah sahih, benar adanya, dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lainnya. Di mana di dalam hadis Ali bin Talaq radhiyallahu taala, Ali bin Talaq yang disebutkan dalam hadis ini sebagai sahabat dari periwayat hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan bahwa saya tidak mengetahui ada hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Talaq radhiyallahu taala kecuali satu-satunya adalah hadis ini. Ya. Ini adalah satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Talaq, itu pun dhaif. Ya, sudah satu-satunya dhaif. Nah, Ibn Abdul Bar mengatakan bahwa Ali bin Talaq ini adalah ayah dari Talaq bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang kedua-duanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah hadis ini menjelaskan tentang hukum buang angin. Bahwa buang angin membatalkan al-wudu. Dan ini adalah perkara yang menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa barang siapa yang mengeluarkan angin melalui duburnya, maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Dalam riwayat Imam Bukhari,
ada salah seorang dari Hadramaut bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dimaksud hadas wahai Abu Hurairah? Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fusa'un aw durat. Fusa, angin tanpa suara, atau durat, yaitu yang bersuara, angin dengan suara. Nah, atau kentu. Ini adalah pembatal wudu, dan ini yang dimaksud dengan hadas. Dan yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa fusa itu membatalkan wudu bukan hanya terbatas pada fusa itu saja. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan hadas yang paling sering terjadi. Ya. Padahal di sana banyak hadas-hadas yang lain. Orang buang air kecil hadas. Orang buang air besar hadas. Nah, oleh karena itu dari sini para ulama atau mayoritas dari kalangan para ulama mereka mengambil kaidah dari hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Mereka mengatakan bahwa salah satu pembatal wudu adalah apa saja yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Yang keluar dari salah satu dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang. Dari kubul dan dari dubur. Dubur maksudnya belakang, kubul maksudnya depan. Apa saja yang keluar? Yang sering keluar ya tentunya tinja, kotoran. Demikian pula air kencing, ya. Demikian pula angin yang keluar dari dubur. Dan termasuk pula di antaranya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh jumhur, ya. Kalau yang keluar dari dubur itu cacing, termasuk juga membatalkan wudu, menyebabkan hadas. Kenapa? Karena keluar dari salah satu dari dua jalan. Ya, atau mungkin ada yang keluar batu. Nah, mungkin saja ya kan, ada seorang yang terkena penyakit apa ya kawan? Penyakit apa itu yang kencing batu, ya kan? Mengeluarkan batu. Nah, itu menyebabkan hadas. Nah, kalau ada seorang tertelan uang logam, ya, kemudian setelah terjebak keluar uang logam juga, maka itu menyebabkan hadas. Itu menyebabkan hadas. Nah, terjadi khilaf para ulama tentang angin yang keluar dari depan. Angin yang keluar dari depan. Nah, dari kalangan para wanita mungkin banyak yang mengalami ini, iya kan? Adapun dari kalangan laki-laki, para ulama menyebutkan ada, akan tetapi jarang. Nah, mengeluarkan angin dari arah depan. Apakah yang demikian pun membatalkan wudu, ya, menyebabkan hadas? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Pendapat jumhur dari kalangan para ulama, pendapat Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa yang demikian ini termasuk dalam kaidah ini. Ya, menyebabkan hadas, membatalkan wudu. Nah, walaupun ada sebagian mazhab seperti Abu Hanifah, dan itu yang zahir yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa keluarnya angin dari arah depan bagi wanita tidak menyebabkan hadas. Namun wallahu a'lam bissawab, yang rajih dalam hal ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Membatalkan wudu, menyebabkan hadas, terkecuali apabila angin tersebut sering keluar. Ya, terkadang ada seorang wanita, ya, yang sering mengeluarkan angin dari depan. Nah, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang mengalami salah surri. Orang yang sering buang angin dari belakang, sama hukumnya. Ya, setiap dia ingin sholat, buang angin, berwudu lagi. Ingin sholat lagi, buang angin lagi, berwudu lagi. Terus seperti itu. Berarti ini penyakit. Ya, sehingga dalam hal ini hukumnya sama seperti hukum wanita yang istihadah. Dia tidak berwudu kecuali setelah datangnya waktu sholat. Setelah itu dia berwudu, maka dia mengerjakan sholat walaupun dia buang angin. Ya, dalam sholatnya dia tetap boleh mengerjakannya. Sholat yang wajib dan sholat yang sunnah. Nah, begitu pula setelah datang waktu sholat yang berikutnya, ya, dia berwudu lagi, lalu dia mengerjakan sholat.
Nah, yang wajib atau yang sunnah? Sama hukumnya seperti wanita istihadah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, kemudian di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa keluarnya angin menyebabkan terjadinya hadas. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa al-hadas adalah merupakan satu sifat yang muncul disebabkan karena sesuatu yang terjadi. Apakah disebabkan karena keluarnya najis, ya, atau sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran atau dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita perlu membedakan antara hadas dengan najis, ya. Jangan sampai kita menyamakan, beda antara hadas dengan najis. Adapun hadas adalah sifat, ya. Hadas adalah sifat. Sedangkan najis adalah zat, ya. Sesuatu, benda. Itu najis. Nah, yang dimaksud najis di sini adalah najis secara hissi, ya. Pembahasan kita adalah najis secara hissi, yang apabila seorang memegangnya atau bersentuhan dengannya maka dia menjadi kotor. Nah, ini yang membedakan antara hadas dengan najis, ya. Kalau hadas sifat, seseorang berhadas karena sesuatu. Sedangkan najis adalah suatu benda, nah, atau sesuatu. Seseorang bisa berhadas disebabkan karena keluarnya najis. Misalnya kotoran, ya. Apa yang keluar dari dubur, ya, berupa tinja, kotoran manusia, yang keluar itu adalah najis, ya kan? Benda yang keluar adalah najis. Namun penyebab, ya, pada saat dia keluar, yang menyebabkan dia keluar, maka berubah status orang tadi yang tadinya dia suci, maka dia berubah menjadi orang yang berhadas dengan sebab keluarnya, ya, dengan sebab keluarnya. Nah, sehingga berubah sifat dari orang yang suci menjadi orang yang berhadas. Dari sisi yang lain, bahwa, ya, bagaimana cara kita membedakan antara hadas dengan najis? Kalau hadas, ya, cara mengangkat hadas tersebut diharuskan dengan berniat. Cara mengangkat hadas diharuskan dengan niat. Berbeda dengan menghilangkan najis. Tidak disyaratkan niat. Kalau sudah hilang, hilang. Ya. Kalau misalnya, ya, ada kotoran najis di pakaian kita, kita berjalan, ya, di bawah turunnya hujan. Hujan tersebut, ya, menyebabkan basahnya pakaian kita dan mengenai najis itu tadi dan hilang dengan sendirinya tanpa kita niatkan. Najis itu sudah hilang, maka tidak perlu kita berniat. Saya berniat untuk menghilangkan najis dengan berjalan di bawah hujan untuk menghilangkan. Tidak perlu niat. Kalau sudah hilang, hilang, selesai masalah. Tapi hadas harus berniat, ya. Tidak boleh tidak. Seorang yang berhadas besar misalnya dalam keadaan junub, kalau dia mandi, ya, tanpa berniat, nah, untuk mengangkat hadas, maka walaupun dia membasahi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi dia tidak berniat sama sekali untuk mengangkat hadas yang besar tersebut, maka dia tetap, ya, dianggap sebagai orang yang berhadas. Dianggap sebagai orang berhadas dan tidak sah bagi dia salat yang dia kerjakan. Nah, sebagai contoh misal seorang yang dalam keadaan junub, pada waktu subuh hari dia lupa bahwa dia dalam keadaan junub, maka dia mandi hanya sekedar untuk menyegar-nyegarkan diri, ya, untuk mendinginkan tubuh, hanya itu saja.
Ya, tidak terlintas oleh dia bahwa dia dalam keadaan junub. Maka dia mandi, selesai, dia berwudu, sholat subuh, tiba waktu zuhur dia sholat zuhur, tiba waktu asar dia sholatul asar, maghrib isya dia mengerjakannya. Setelah sholatul isya dia pikir bahwa kemarin ternyata dia dalam keadaan berhadas besar, junub. Sementara dia belum mandi dengan niat untuk mengangkat hadas, maka sholat subuhnya, sholat duhurnya, asarnya, maghrib isyanya semuanya batal. Wujuduha ka'adamnya, tidak sah. Kenapa? Karena dia mengerjakan semua itu dalam keadaan berhadas. Ya, maka dia pada saat mengingatnya dia wajib untuk mandi, untuk dengan niat untuk mengangkat hadas. Setelah itu dia mengerjakan kelima dari sholat tersebut, sholat subuhnya, zuhurnya, asar dan seterusnya. Nah ini yang membedakan antara najis dengan hadas. Perbedaan yang lain bahwa orang yang berhadas tidak ada uzur bagi dia, ya, di saat dia lupa atau lalai dari hadasnya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia lupa bahwa dia berhadas, tapi dia sholat, maka sholatnya tidak ada uzur bagi dia. Dia tidak dianggap mengerjakan sholat dan dia wajib untuk mengganti sholat yang telah dia kerjakan. Karena Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata ahdikum ila ahdath hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, berbeda dengan orang yang ada najis pada tubuhnya. Ya, ketika dia tidak tahu, ya, jahil bahwa pada salah satu anggota tubuhnya atau pada pakaiannya ada najis, baru dia ketahui setelah dia mengerjakan sholat, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Misalnya dia sholat, ya, ternyata ada bekas kencing di salah satu pakaiannya, dan dalam keadaan dia tidak mengetahui, sampai selesai sholat salah, baru dia mencium. Ya, ternyata dia sedikit, ternyata di pakaiannya, ada di pakaiannya. Maka dalam hal ini sholatnya sah, ya, sholatnya sah, dan dia tidak boleh lagi mengerjakan sholat dengan pakaian tersebut setelah dia mengetahuinya. Nah, adapun pada saat dia belum mengetahui sampai dia selesai mengerjakan sholat, maka sholatnya tersebut sah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat berjamaah dengan para sahabat, dan kebiasaan mereka pada waktu itu mereka mengerjakan sholat dengan memakai sendal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat memakai sendal, para sahabat sholat dan mereka memakai sendal. Pada pertengahan sholat, tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepaskan sendalnya. Ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW, imam mereka, melepaskan sendal, maka mereka serentak melepaskan sendal-sendal mereka. Mereka menyangka bahwa ini salah satu amalan sholat. Nah, setelah selesai sholat, Rasulullah SAW berbalik. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Malakum khala'atum ni'alakum?" Kenapa kalian lepaskan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan sendal, ya kami ikut. Nah, kami melepaskan sendal kami karena melihat engkau." Lihat, subhanallah, para sahabat, ya, semangat mereka dalam mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya pada pertengahan sholatku tadi, Jibril datang kepadaku dan mengabarkan padaku bahwa pada sendalku itu ada najis, ada kotoran. Nah, sehingga aku melepaskannya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka satu hukum. Kata beliau, "Idza arada ahadukum an yadkhula al-masjid falyanzur ila na'layhi fa in ra'a fihi ma khabathan falyamsah fil ard thumma yusalli fihima." Apabila salah seorang kalian hendak masuk ke dalam masjid dengan memakai sendal, maka hendaklah dia mengangkat sendalnya melihat bagian bawahnya. Apabila dia melihat ada kotoran, maka hendaklah dia menggesekkannya ke tanah, ya,
Setelah itu dia boleh masuk dan sholat dengan menggunakan kedua sandalnya tersebut. Maka di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan pada kita bahwa pada saat beliau sholat, beliau tidak mengetahui ada najis di sandalnya. Setelah beliau mengetahui, beliau tidak memulai sholatnya dari awal. Akan tapi beliau hanya melepaskannya dan beliau melanjutkan sholatnya. Kalaulah seorang yang mengerjakan sholat dalam keadaan ada kotoran, ada najis di pakaiannya, menyebabkan batalnya sholat, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengulanginya dari awal. Ya, maka tatkala beliau tidak mengulangi, beliau hanya melepaskan sendal dan melanjutkan sholatnya, maka ini menunjukkan bahwa apabila ada najis pada pakaian seorang yang sedang mengerjakan sholat dalam keadaan dia tidak mengetahui sampai dia selesai mengerjakannya, maka insyaallah taala sholatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini insyaallah taala yang menjadi beberapa faedah yang kita sebutkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.